إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini dalam kajian tafsir Juz Amma oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan kita yang terakhir kita masih membahas tafsir surah Al-Insyiqaq. Betul Ibu ya? Kalau nggak salah sampai pada ayat yang ke-6. Sekarang kita masuk ayat yang ke-7. Sudah. Yang ke-7 sudah. Berarti itu sudah ini. Oh iya, ini gambarnya di sini. Oh, berarti tandanya kan ada yang baru. Ya, betul. Ya, iya tanda yang baru. Saya lihatnya tanda yang lama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan pada hari ini kita memasuki tafsir surah Al-Buruj dimulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Kata Allah, demi langit yang memiliki al-buruj. Ya, demi langit yang langit itu memiliki al-buruj. Dan kita baca di sini, apa itu al-buruj? Kata beliau, dzatul manazil al-mushtamilati ala manazil syamsi wal qamari. Al-buruj adalah yaitu langit yang memiliki tempat-tempat. Ya, al-manazil artinya ya tempat-tempat yang terkandung di dalamnya itu peredaran, tempat-tempat beredarnya matahari dan bulan. Ya, artinya langit itu memiliki tempat-tempat di mana
fi sayriha, dalam perjalanannya, artinya teratur dalam perjalanan orbitnya. Ala akmali tartibin, dengan tartib susunan yang akmal, yang paling sempurna. Ya, tartib susunan yang paling sempurna, akmal. Wa nidhamin, dan juga nidham itu artinya sistem. Ya, sistem apa ya sistemnya? Bukan undang-undang, kalau undang-undang ya intinya bintang-bintang itu berjalan dengan teratur, dengan tertib, ya seperti sudah terprogram. Ya, perjalanannya seperti sudah terprogram. Yang mana semua itu dalil, menunjukkan ala kamali, menunjukkan atas kesempurnaan qudratillahi ta'ala. Ya, kesempurnaan kekuasaan, qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatihi, menunjukkan rahmatnya. Wasi'ati ilmihi, menunjukkan luasnya ilmu Allah. Wa hikmatihi, dan semua itu berdasarkan hikmah. Ya, Allah menjadikan bintang-bintang tersebut itu semua berdasarkan hikmah. Artinya Allah menjadikan bintang-bintang beredar pada orbitnya, matahari, bulan beredar pada orbitnya, semua mengarah sesuai dengan arahan yang seakan-akan ini adalah suatu program yang sudah berjalan teratur, yang sudah diprogram. Maka itu berarti menunjukkan akan kemahakuasaan Allah, kemampuan Allah. Anda bisa bayangkan matahari yang begitu besar diatur, bulan diatur, bintang-bintang yang begitu banyak diatur. Maka Allah itu maha berkuasa. Matahari yang begitu besar saja tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan programnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki menungso sing cilik mengikik, enggak mau tunduk sama Allah SWT. Bukan karena Allah enggak mampu menundukkan manusia, enggak. Tapi memang Allah jadikan manusia itu memiliki pilihan, diberi pilihan, mau tunduk kepada Allah atau durhaka kepada Allah. Adapun matahari, bulan, bintang, ya semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu menunjukkan hikmah, bahwa Allah melakukan itu ada hikmahnya. Jangan dianggap Allah melakukan sesuatu, menjadikan matahari seperti itu, orbitnya beredar terbit dari timur ke barat, ya bulan itu seperti ini peredarannya, bintang ini seperti ini peredarannya. Jangan dianggap itu Allah jadikan seperti itu sia-sia, tidak ada tujuannya. Tidak, ada tujuannya, ada hikmahnya. Terkadang kita ketahui hikmahnya, tapi terkadang kita tidak mengetahui hikmahnya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi kata Syekh As-Sa'di. Lalu kita lihat dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Buruj itu diartikan al-majmu'atu al-'azimah minan nujum. Ya, al-buruj itu adalah kumpulan bintang-bintang yang besar. Ya, majmu'ah, kumpulan bintang-bintang yang besar. Nah, kumpulan bintang-bintang ini sering digunakan oleh orang-orang yang belajar ilmu perbintangan, astronomi ya. Ya. Kemudian dikenal dengan istilah rasi bintang. Pernah dengar istilahnya?
rasi bintang. Jadi kumpulan-kumpulan bintang. Nah, itu kemudian dikumpulkan, dilihat pola kumpulannya itu ternyata ada 12 rasi bintang. Hanya kemudian dikenal dengan nama seperti orang-orang barat namanya Taurus, apa mana sih? Gemini, apa ya? Tapi ini gak ada kaitannya dengan ramalan ya. Itu hanya sebatas penamaan kumpulan bintang-bintang itu, polanya. Oh, ini disebut rasi bintang Taurus. Oh, ini rasi bintang Scorpio. Oh, ini kumpulan bintang-bintang Gemini dan seterusnya, Libra dan seterusnya. Nah, baru kemudian muncul ramalan-ramalan. Oh, berarti kalau yang lahirnya bulan ini dan bulan ini berarti rasi bintangnya ini. Maka berarti dia itu keuangannya seperti ini, kemudian nasibnya begini. Ini ilmu syirik. Ya, ada pun sebatas mengidentifikasi rasi bintang, kumpulan bintang-bintang itu, kemudian dinamai dengan nama-nama seperti itu, maka ini istilah duniawi, dibolehkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang ini. Ya, karena ayat ini adalah ayat sumpah. Was-samai dzatil buruj. Demi langit yang di dalam langit itu ada rasi bintang-bintang itu. Allah bersumpah dengan langit ketika ada rasi bintang-bintang tersebut untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk menunjukkan kudrah, kemampuan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan ayat yang kedua. Wal yaumil maw'ud. Demi hari al-yaum al-maw'ud yang telah dijanjikan. Ya, demi hari yang telah dijanjikan, yang dijanjikan. Al-maw'ud yang dijanjikan. Apa maksudnya? Wal yaumil maw'ud wa huwa yaumul qiyamah. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Alladzi wa'adallahul khalqa, yang Allah telah janjikan ciptaannya, makhluknya, an yajma'ahum fihi, untuk Allah kumpulkan mereka semua di hari tersebut. Jadi Allah sudah berjanji bahwa semua makhluk akan berkumpul pada hari kiamat itu. Itu sudah janji Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wa yadhummu fihi awwalahum wa akhiruhum wa akhiruhum. Dan di hari tersebut, ya, di hari tersebut Allah akan menghimpun, menyatukan manusia-manusia yang awal dan manusia-manusia yang akhir. Jadi dikumpulkan jadi satu semua, generasi Adam sampai generasi terakhir manusia, semuanya dikumpulkan menjadi satu di hari tersebut. Wa qasihim wa qasiyahum wa daniyahum, yang jauh di antara mereka dan juga yang dekat di antara mereka. Jadi generasi yang jauh dengan kita, baik generasi yang jauh dengan kita ataupun generasi yang dekat dengan kita, semuanya dikumpulkan. Alladzi la yumkinu an yataghayyar, yang tidak mungkin berubah. Harinya, hari kiamat ini tidak mungkin berubah, maksudnya dimundurkan. Ya, atau kata beliau, wala yukhlifullahul mi'ad, dan Allah tidak mengingkari janjinya. Jadi kalau Allah sudah berjanji ada namanya hari kiamat, maka pasti Allah
syahidin wa mashhudin. Demi yang menyaksikan, syahid yang menyaksikan, wa mashhudin dan yang disaksikan. Ya, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Masyhud yang disaksikan. Kata beliau, wa syamila hadza kulla man ittasafa fi hadzal wasfi. Dan ayat ini mencakup kulla, siapapun yang tersifati dengan sifat ini, dengan sifat yang disebut dalam ayat ini. Maksudnya ai mubsirun wa mubsarun, baik dia itu posisinya yang melihat ataupun dia posisinya yang dilihat. Wa hadirun wa mahdurun, atau dia itu posisinya yang menghadiri atau dia yang dihadirkan. Wa ra'in wa mar'iyin, ini juga sama, baik dia itu yang melihat ataupun yang dilihat. Kita tambahkan dari tafsir Syekh Utsaimin, para ulama yang menafsirkan ayat ini wa syahidin wa masyhud, mereka memiliki beberapa penafsiran. Ya, dalam ayat ini mereka memiliki beberapa penafsiran. Maksudnya asyahid wa syahidin yang menyaksikan itu maksudnya adalah, ada yang menafsirkan maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu kelak akan menjadi saksi atas semua manusia pada hari kiamat. Sedangkan masyhur yang dipersaksikan itu adalah umat manusia semua. Baik. Ada juga yang menafsirkan syahid yang menyaksikan, yang bersaksi itu adalah semua anggota tubuh kita. Karena nanti pada hari kiamat tangan kita, kaki kita itu semuanya akan bersaksi untuk kita. Sedangkan mulut kita diam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, maksudnya hari kiamat, kan sebelumnya ayat ini sebelumnya wal yaumil ma'ud, berarti sedang membahas hari kiamat. Nanti pada hari kiamat ada yang menjadi saksi dan ada yang dipersaksikan. Ada yang menafsirkan saksi di sini artinya adalah tangan-tangan manusia, kaki-kaki manusia, anggota tubuh manusia, semuanya akan bersaksi, dan yang dipersaksikan adalah manusianya itu. Fulan dulu melakukan ini, fulan dulu melakukan ini. Masuk tangan bisa ngomong saja. Kita imani hal itu. Karena ayatnya berbunyi demikian. Enggak masuk akal, masa tangan bisa ngomong. Enggak. Ahlus Sunnah tidak mempertentangkan dalil dengan akal, tidak mempertentangkan dalil dengan logika. Selama dalil mengatakan demikian, maka kita sami'na wa shaddaqna. Kita imani, kita mendengar, dan kita imani, kita benarkan. Tidak perlu kita bentur-benturkan dengan akal, karena ini kebiasaan ahli bidah. Ketika datang ayat-ayat Al-Quran, maka dia benturkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan logikanya, dengan akalnya. Kemudian dia menolak. Wah, gak masuk akal. Masuk tangan bisa ngomong, masuk sikil bisa ngomong. Itu akalmu memang yang gak masuk, karena akalmu sudah sakit. Ya, kena racun filsafat, kena racun ilmu kalam. Tapi kalau akal yang waras, akal yang sehat, maka dia menerima. Ya, dia yakini itu sebagai sebuah nilai kebenaran yang datang dari Allah SWT.
penafsiran dari para ulama tentang ayat wasyahidin wa masyhur. Ya, jadi ada yang menafsirkan secara umum siapapun yang bersaksi dan apapun yang dipersaksikan. Ini secara umum. Tapi ada yang lebih spesifik tadi, yaitu maksudnya yang bersaksi adalah Nabi Muhammad. Yang dipersaksikan adalah umat manusia. Atau yang bersaksi itu adalah tangan-tangan kita, kaki-kaki manusia. Yang dipersaksikan adalah manusianya itu sendiri. Dan kita lanjutkan di tafsir As-Sa'di, wal muqsam alaihi, ya, wal muqsam alaihi ini pernah kita bahas kalau nggak salah. Kalau kalimat sumpah itu kan untuk menegaskan suatu statement, pernyataan. Misalnya saya bersumpah demi Allah. Nah, ini harus ada kalimat yang dijadikan sebagai penegasannya itu apa? Demi Allah, saya akan pergi ke Jakarta misalnya. Ya, maka kata-kata saya pergi ke Jakarta itu dikuatkan dengan sumpah. Nah, dalam surat Al-Buruj ini Allah bersumpah. Nah, untuk apa Allah bersumpah? Itu yang dimaksud al-muqsam alaihi. Kata beliau, ma tadammanahu hadzal qasam min ayatillahil bahirah. Allah bersumpah dengan kandungan, ya, dengan kandungan sumpah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini yang bahirah, yang sangat nampak, yang sangat nyata. Wa hukmihi al-zahirah, atau bukan wa hukmihi, wa hikamihi, wa hikamihi al-zahirah, dan hikmah-hikmahnya yang sangat nampak. Wa rahmatihi al-wasi'ah, dan rahmatnya yang luas. Wakila, tapi ada juga ulama tafsir yang mengatakan innal muqsama alaihi qauluhu. Nah, yang mau ditegaskan itu dari sumpah tadi, itu ayat setelahnya, ayat keempatnya ini, qutila ashabul ukhdud. Ya, qutila ashabul ukhdud, ya, telah binasa para orang-orang yang membuat ukhdud, jadi membuat parit. Wa hadza du'aun 'alaihim bil halak. Ayat ini adalah doa. Ya, ayat ini adalah doa atas mereka, yaitu orang-orang yang menggali parit itu, didoakan agar binasa. Jadi kalimat ini mengandung doa. Sama seperti kalau kita mengatakan fulan rahimahullah, Ustadz fulan hafizahullah. Itu adalah kalimat doa. Fulan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Fulan, Ustadz fulan hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Contoh lagi misalnya Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, maka sama ayat ini, qutila artinya binasa. Ashab, ya, ashab orang-orang al-ukhdud, orang-orang parit. Maksudnya orang-orang parit di sini adalah para penggali parit yang membuat parit. Nanti akan datang di sana.
lubang-lubang yang digali di tanah, di bumi. Nanti parit, ya, al-ukhdud, parit, ya, lubang-lubang yang digali di tanah. Nah, di sini kemudian beliau menceritakan, wa kana ashabul ukhdud, dan orang-orang yang membuat parit ini, haula, mereka qauman kafirin, mereka adalah kaum yang kafir. Waladaihim qaumun mu'minun, tapi di antara mereka, di kaumnya itu, di kampungnya itu, ada juga orang-orang yang beriman, kaum yang beriman, kaum mukminin. Farawaduhum 'ala dukhuli fi dinihim, maka orang-orang kafir ini merayu, membujuk kaum mukminin agar masuk ke dalam agama mereka. Famtana'a al-mu'minuna min dzalik, maka orang-orang beriman ketika ditawari masuk agama mereka, famtana'a, imtana'a itu artinya menolak, ya, merijek, nggak mau dia mereka. Maka ketika orang-orang beriman ini nggak mau diajak masuk ke dalam agama kekafiran, fasyaqqa al-kafiruna ukhdudan fil ard, maka orang-orang kafir tadi menggali parit, ya, mereka mulai menggali parit di bumi. Wa qadhafu, dan mereka, ya, mereka melemparkan, ya, mereka menggali parit, kemudian mereka qadhafu, qadhafu artinya mereka melemparkan, fiha, di dalam parit itu, an-nar, mereka lemparkan api. Wa qa'adu, dan mereka yang orang-orang kafir ini duduk haulaha, di sekeliling parit itu. Jadi mereka menggali lubang yang besar, kemudian mereka menyalakan api di lubang itu. Wa fatanu al-mu'minin, kemudian orang-orang kafir ini memfitnah orang-orang mukmin. Ingat kata-kata memfitnah. Memfitnah dalam bahasa Arab artinya apa? Ya. Tapi bukunya buku masih ada. Nah, ini ikuti ya tadi ya. Wa fatanu, mereka memfitnah al-mu'minin, memfitnah orang-orang beriman. Ya, orang-orang kafir ini memfitnah orang-orang beriman. Apa artinya memfitnah? Memfitnah bukan seperti bahasa Indonesia, menuduh, saya difitnah, aku gak nolong loh, diarani nolong ke wong, itu memfitnah. Aku gak zina loh, tapi diarani zina sama orang, ini memfitnah. Iya, itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab bukan itu. Itu kalau dalam bahasa Arab yang modelnya itu namanya buhtan. Nah, fitnah bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, munculnya bukan fitnah juga, tapi munculnya buhtan. Ya, bukan kebohongan, ya, tuduhan dusta. Nah, kalau fitnahnya sendiri dalam bahasa Arab apa artinya? Menguji. Ya, jadi di sini memfitnah artinya menguji orang-orang beriman. Jadi diuji sama orang-orang kafir ini. Ayo, kalian gelem murtad kagak? Iki panite wis murut lho iki genian. Nek gelem kalian selamat dari api. Tapi kalau kalian menolak, maka kalian akan dilempar ke dalam api. Ini ujian keimanan. Wa araduhum 'alaiha, ya, wa araduhum 'alaiha, ya, aradu, yakni orang-orang kafir itu mereka memaparkan, maksudnya menghadapkan orang-orang beriman itu ke arah parit itu, artinya mereka siap untuk dilemparkan.
faman istajaba lahum atlaquhu, barang siapa di antara mereka yang istajaba, mengijabahi, artinya mengiyakan ajakan mereka, yakni ajakan untuk masuk ke dalam agama kafir, atlaquhu, maka dibebaskan, tidak dijungkrak, tidak didorong ke balik. Ya, kalau mau murtad. Waman istamarro, tapi barang siapa yang istamarro, yang dia tetap melanjutkan, ya tetap beriman, alal iman, ya tetap teguh di atas keimanannya, qadzafuhu, maka mereka ini, orang-orang kafir ini akan qadzafu, melemparkan orang beriman tadi, yang menolak tadi, yang tetap memilih beriman, finnar, dilemparkan ke dalam parit yang ada apinya. Wahada, dan ini ghayatul muharabati lillahi wa li hizbihi al-mu'minin. Kata beliau, dan ini adalah puncak, ya, ghayah, puncak perperangan kepada Allah. Artinya ini puncak menantangnya orang-orang kafir kepada Allah, dan juga menantang hizb artinya golongannya Allah, pasukannya Allah, yaitu orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman itu disebut dengan hizbullah, ya, hizibnya Allah. Tapi bukan hizbullah yang di itu hizbus syaitan itu. Ya, kalau yang di Lebanon, Syiah, Rafidhah, itu bukan hizbullah, hizbus syaitan. Namanya kok itu. Nah, pantas mereka disebut sebagai hizbullah karena mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Walihada, oleh karena itu, la'anahumullah, Allah melaknat mereka karena mereka nantang Allah. Wa ahlakahum, dan Allah membinasakan mereka. Wa tawa'adahum, dan Allah mengancam mereka. Faqala, dengan firman-Nya tadi, qutila ashabul ukhdud, sungguh telah binasa, atau bisa juga semoga kebinasaan bagi para orang-orang yang menggali parit, orang-orang kafir yang menggali parit. Baik, kita baca tambahan tafsir Syekh Utsaimin. Kisah tentang penggalian parit ini itu banyak terjadi, ya. Jadi ini bukan merujuk kepada satu peristiwa saja, karena banyak peristiwa-peristiwa sepanjang sejarah yang modelnya itu seperti ini, seperti dalam kisah ini. Kata beliau, kisah ini pernah terjadi di negeri Syam sebelum Islam, pernah juga terjadi di Yaman, negeri Yaman. Ada juga yang mengatakan kisah ini itu pernah terjadi di negeri Persia. Sama, polanya juga sama. Sekelompok orang-orang kafir, mereka memaksa orang beriman untuk ikut agama mereka. Karena orang-orang beriman di zaman itu, mereka tidak mau mengikuti agama kekafiran, maka orang kafir kemudian menggali parit dan kemudian menyalakan api dan mengancam, kalau kalian tidak mau murtad keluar dari Islam, maka mereka akan dilemparkan ke dalam api. Ya, maka sekali lagi, kisah Ashabul Ukhdud ini bukan cuma satu peristiwa saja, tapi banyak peristiwa yang modelnya seperti itu, polanya sama. Tsumma, lanjutkan, kemudian fassara al-ukhduda. Fassara artinya menafsirkan. Kemudian dia menafsirkan, maksudnya Allah menafsirkan al-ukhdud, parit itu, biqaulihi, dengan firman-Nya,
an-nar, api. Zat itu maksudnya yang memiliki al-waqud, api yang memiliki bahan untuk membakar. Jadi apinya itu bukan muncul tiba-tiba dari dalam tanah kayak gas gitu, bukan. Tapi ada bahan bakarnya, entah kayu, atau dedaunan dan yang lainnya. Ya, al-waqud artinya bahan bakar. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Yaitu ada al-waqud, waquduha. Waqud artinya fuel, bahan bakar. Kemudian idhum, tatkala mereka alaiha, di atas parit itu, maksudnya di mulut paritnya. Karena kalau di atas nggak bisa ngawak lah, tapi di mulut, ya di pinggiran paritnya itu kan berarti di atas. Paritnya itu kan jeblong di bawah, lubang. Nah, orang-orang kafir ini, mereka berada di mulut parit itu dalam keadaan apa? Qu'ud. Qu'ud artinya julus, duduk. Jadi mereka duduk, ngelihat orang-orang beriman diobong, dibakar, mereka duduk di pinggir. Majelis cangkruk istilahnya. Ya. Wahum, dan mereka ini, maksudnya mereka siapa? Orang kafir apa orang mukmin? Orang kafir dong. Wahum, mereka orang-orang kafir ini, ala ma yaf'alun, atas apa yang mereka lakukan bil mukminin, terhadap orang-orang beriman, syuhud. Ya, syuhud apa tadi? Sama seperti ayat ketiga tadi. Jadi kata seperti ayat ketiga. Syuhud menyaksikan. Ya, dan mereka menyaksikan. Jadi mereka, ya bisa dibayangkan ya, orang-orang beriman dibakar, kemudian mereka duduk-duduk di pinggir parit sambil melihat prosesi pembakaran orang-orang beriman. Ya, qatalahumullah, semoga Allah SWT membinasakan mereka. Kata beliau, wahada, dan ini min a'dhami, dan ini termasuk a'dham, yang paling besar, ma yakunu minat tajabbur. Ini termasuk yang paling besar dalam at-tajabbur, kesombongan. Wa qasawatil qalb, dan kerasnya hati. Ini termasuk kesombongan dan kerasnya hati. Li'annahum, karena mereka ini, orang kafir ini, jama'u, mereka menggabungkan bainal kufri, antara kekufuran, di ayatillah, dengan ayat kekufuran terhadap ayat-ayat Allah, wa mu'anadatiha, dan keras kepalanya mereka, kecengkawan mereka, dan penentangan mereka. Mu'anadah itu artinya cengkal, mokong, yang menentang, sudah kufur sama ayat-ayat Allah, nantang kami. Ya. Ditambah lagi, wa muharabati ahliha, mereka memerangi, ya, para pemeluk agama Islam. Ya, ahliha maksudnya ya, ahliha itu maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka memerangi orang-orang beriman itu. Wa ta'dzibiha, dan wa ta'dzibihim, apa? Wa ta'dzibihim, dan menyiksa, ta'dzib, adab, mengadab mereka, dan menyiksa mereka bihadzal adab, dengan siksaan ini, yaitu siksaan digalinya parit ini. Alladzi tanfatiru minhul qulub, ya, di mana siksaan ini itu membuat
Artinya apa ya? Tanfatiru itu sama seperti ayat idza samaa'un fatarat. Nah, tatkala langit terbelah. Wa hudurihim iyahum, dan kehadiran mereka, maksudnya kehadiran orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman, kehadiran mereka terhadap mereka. Ini Anda harus lihat dalam bahasa Arab. Ini mereka yang pertama sopo dulu. Nah, ini ada mereka lagi yang kedua, ini siapa ya? Wa huduruhum iyahum, tuh bumi yang dulu. Yang di hati itu pada mereka ini, tapi mereka ini sejil lain. Nah, mereka yang pertama itu orang kafir, sedangkan hum yang kedua maksudnya siapa? Orang-orang beriman. Ini pentingnya bahasa Arab ini Anda harus jeli. Kalau cuma modal terjemahan atau pakai Google Translate, ini diartikan mereka semua coba ikuti mereka ini sombong. Kehadiran mereka kepada mereka, maksudnya kehadiran mereka orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, inda ya ketika ilqaihim, ketika dilemparkannya mereka mana? Orang-orang beriman fiha, di dalam ha maksudnya di situ neraka. Ya, di dalamnya, yang maksudnya neraka itu. Wal hal annahum ma naqamu minal mu'minina illa halatan yamdahuna 'alaiha. Kata beliau, padahal mereka tidak menyiksa orang-orang beriman kecuali karena kondisi orang-orang beriman yang yumdahun, maksudnya terpuji. Yumdahun itu artinya terpuji. Jadi maksudnya gini teman, orang-orang beriman itu yang dibakar, diparit sama orang-orang kafir itu, kenapa mereka melakukan itu kepada orang-orang beriman? Apakah mereka ngomong? Matanya ngomong? Berbuat kerusakan? Tidak. Mereka dihinakan seperti itu, dibakar, ya kan, dimasukkan parit kemudian dibakar, gara-gara mereka beriman. Itu alasan utama. Padahal seharusnya kondisi ketika mereka beriman itu kondisi yang sepatutnya dihinakan atau dipuji? Dipuji harusnya. Itu kondisi yang terpuji. Tapi mereka menghinakan. Wa biha sa'adatuhum, yang dengannya, maksudnya dengan keimanannya itu, itulah kebahagiaan mereka. Yang kebahagiaan orang-orang beriman itu. Wahia, dan dia, maksudnya kebahagiaan itu, annahum, bahwasanya mereka kamu dulu sebelum dibakar, yu'minuna, mereka beriman billahil azizil hamid, mereka beriman kepada Allah yang aziz, yang hamid. Yang aziz artinya yang maha perkasa, Al-Hamid yang maha terpuji. Berarti ada berapa nama Allah di situ? Wah, kok nggak bisa menghitungnya begitu? Ya, berarti kan ini ayat ke-8 ini. Ya, berarti kan ayat ke-8. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman illa, kecuali an yu'minu, kecuali karena sebabnya orang-orang itu beriman kepada siapa? Billah, beriman kepada Allah yang Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hamid, yang maha terpuji. Berarti kan ayat 8 ini ada berapa nama Allah di dalam ayat ini? 2 toh. Apa saja 3? Nah, Allahnya itu jangan lupa. Justru itu nama inti, ya, itu nama inti. Semua al-asmaul husna
itu mengikut induknya itu adalah Allah. Nama intinya dia itu adalah Allah itu. Alladzi lahul izzah, yang memiliki al-izzah. Ya, izzah yakni kewibawaan, keperkasaan. Allati, yang keperkasaan itu qahara biha kulla syai'in, yang dengan izzah keperkasaan itu dia Allah qahara. Qahara itu artinya mengalahkan, kulla syai', menundukkan, mengalahkan segala sesuatu. Karena Allah perkasa, maka Allah mampu untuk menundukkan segala sesuatu. Ada makhluk yang nggak bisa ditundukkan sama Allah? Nggak ada. Hatta iblis, Fir'aun, semuanya tunduk kepada Allah. Matahari, yang langit, yang 7 lapis, bumi, dan semua makhluk tunduk kepada Allah. Itu izzah keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hamid, dan dia juga hamid, terpuji. Allah itu terpuji dari apanya? Fi aqwalihi. Allah itu terpuji dari ucapannya. Ucapan Allah semuanya terpuji. Beda sama kita. Kita ini sebagian ucapan yang terpuji, tapi akhir-akhir ini tercela ucapan kita. Miso, riba, ya, namimah. Tapi kalau Allah semua firman-Nya, semua kalamnya itu terpuji. Kemudian yang kedua, Allah itu terpuji hamid dari apanya? Wa af'alihi, dari perbuatannya. Dan perbuatan Allah itu maksudnya ketetapan Allah, takdir-takdirnya Allah. Nah, masa takdirnya Allah itu semuanya terpuji? Takdir itu perbuatannya siapa? Yang mentakdirkan itu siapa? Allah. Jadi perbuatan Allah seperti mentakdirkan, menciptakan. Ciptaan Allah menciptakan itu kan juga masuk takdirnya Allah. Bagaimana bisa dikatakan terpuji padahal di dalam takdir Allah ada keburukan-keburukan? Seperti misalnya Allah menciptakan iblis. Kok bisa terpuji? Perbuatan Allah menciptakan iblis, kok bisa terpuji iblis ini? Allah menciptakan Fir'aun, Fir'aun itu ciptaannya apa? Allah. Kok bisa Allah terpuji padahal menciptakan Fir'aun? Apa jawabannya? Apa pertanyaannya maksudnya? Kok bisa Allah itu hamid dari sisi perbuatannya? Di antara perbuatan Allah adalah takdirnya. Padahal Allah mentakdirkan keburukan-keburukan. Ada orang dijadikan miskin, ada orang dijadikan sakit, ada orang mungkin kena musibah, adanya gempa, tsunami, gunung meletus, banjir. Kok bisa terpuji perbuatan Allah padahal Allah mentakdirkan keburukan? Apanya? Ya betul, itu dari hikmahnya. Allah terpuji dari hikmahnya. Tapi sebelum hikmah ada semestinya. Hikmah itu terakhirnya, endingnya. Jadi bedakan antara perbuatan Allah, pekerjaan Allah, aktivitasnya Allah dengan ciptaannya Allah. Kalau perbuatan Allah semuanya terpuji, nggak ada yang tidak terpuji. Nah, ciptaannya Allah, produknya Allah, ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji, ada yang baik, ada yang buruk.
Yang buruk pun juga nggak 100% buruk, karena ada apanya nanti yang terakhir? Ada hikmahnya. Untuk mendapatkan pemahaman, seperti misalnya seorang dokter melakukan operasi amputasi terhadap pasien diabetes kencing manis. Perbuatan dokter yang melakukan operasi amputasi, perbuatan dokternya, aktivitas dokternya, ini perbuatan terpuji atau tercela? Terpuji dong. Ini dibayar dokter itu. Pasiennya mati operasi lah ngomong, jazakallah khairan dok. Padahal si kiri wis pincang tadi. Ngomong jazakallah khairan. Kalau itu perbuatan tercela, oh dikaploki dokter, dituntut malpraktek gitu kan. Nanti itu terpuji. Namun amputasinya sendiri, bukan pekerjaan dokternya ya, amputasinya itu dari sisi seorang kehilangan anggota tubuhnya, kakinya, itu baik atau buruk bagi pasiennya? Buruk dong. Tidak ada orang senang diamputasi, itu buruk. Tapi buruknya juga bukan buruk yang totally. Keburukannya itu ada hikmahnya. Meskipun kakinya itu dipotong, namun itu demi untuk menyelamatkan tubuhnya yang lain agar penyakitnya tidak menjalar. Maka Allah pun juga gitu. Allah ketika menciptakan iblis, maka perbuatan Allah menciptakan itu perbuatan apa? Terpuji, baik. Tapi iblisnya apa? Buruk. Itu pun juga tidak buruk-buruk secara total. Ada apa tadi? Ada hikmahnya. Dengan adanya iblis, ada yang bermaksiat. Dengan adanya maksiat, ada orang tobat. Kalau nggak maksiat nggak tobat ya. Dengan adanya iblis, ada orang bermaksiat. Dengan adanya maksiat, ada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Coba kalau semua orang baik, nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, kan gitu. Dan kita lanjutkan. Allah terpuji dari aqwalihi wa af'alihi, ucapannya dan perbuatannya, wa awsafihi, dan dari sifat-sifatnya. Ya, Allah itu terpuji dari sifat-sifatnya. Sisi yang ketiga, Allah itu hamid dari sifat-sifatnya. Semua sifat-sifat Allah terpuji, tidak ada sifat Allah yang tercela. Ustaz, Allah itu kan punya sifat kibriya. Apa artinya? Al-kibriya. Apa itu? Baik, coba ibu buka surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah, ayat yang terakhir. Tapi kalau lihat terjemahnya di sini salah. Tapi kata terjemahnya di situ ada walahul kibriya fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Al-kibriya artikan apa di situ? Surat Al-Jathiyah ayat yang terakhir. Ada yang sudah dapat? Masih belum ada begitu. Kok suku ini? Tapi memang ini tag yang buat.
umat Islam ya. Iya, saya punya teman mu'alaf. Dia cerita dulu ketika dia masih Nasrani, orang-orang Nasrani itu cepat. Ketika pastornya bilang buka Matius pasal sekian ayat sekian, cepat, hitungan detik semua jemaat langsung ketemu. Padahal kitab ini tebel, kertasnya tipis-tipis, tapi cepat. Ini lemahnya kita terhadap interaksi dengan Al-Quran. Belum dapat ya Ibu? Apa artinya? Kebesaran. Ya, sebenarnya betul ya kebesaran. Tapi kebesaran di sini maksudnya adalah kesombongan. Al-Kibr. Ya, Allah hanya Dia yang memiliki kesombongan. Kesombongan artinya merasa besar ya. Besar. Kalau sifat Allah itu terpuji semuanya, terus gimana dengan sifat sombong? Masa sombong itu terpuji? Sombong itu kan tercela. Tercela kalau yang punya sifat ini siapa? Manusia. Karena manusia nggak pantas, dia kecil tapi merasa gede. Nah itu sombong. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memang Dia itu akbar, Allah itu besar, maka pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sombong. Jadi dari sini jangan samakan ya. Kalau terkadang ada sifat yang bagi manusia itu tercela, tapi kalau itu diberikan kepada Allah justru memang itu layak terpuji. Sifat menyendiri, sendirian, nggak punya istri, nggak punya pasangan, nggak punya keturunan. Kalau itu untuk manusia, nggak bagus itu, nggak baik. Menjomblo, ya kan? Nggak muncul nggak ada anak. Justru yang terpuji adalah dua bojo dua anak. Apalagi bojonya berapa? Tapi kalau untuk Allah, justru ketika Allah dikatakan Dia memiliki istri, memiliki anak, tercela atau terpuji? Tercela. Terpuji adalah ketika Allah dikatakan tidak memiliki istri, tidak memiliki anak. Itu yang terpuji bagi Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu semuanya terpuji, hamid. Tidak ada sifat Allah yang tercela. Berbeda dengan sifat makhluk. Kalau sifat makhluk ada yang terpuji dan ada yang tercela. Baik, kita lanjutkan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang lahu miliknya lah, yang miliknya lah, mulku kerajaan atau kepemilikan, saham, yang mulk bisa diartikan itu semua, saham, kepemilikan, ya, kerajaan, as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Jadi milik Allah, milik Dialah langit-langit dan bumi. Jadi semua makhluk milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di langit dan yang di bumi semuanya milik Allah. Bahkan diri kita milik Allah. Karena kalimat istirja, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah, sesungguhnya kami lillah, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya, raji'un, kembali, karena kita kembali kepada pemilik kita. Jadi kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki milik Allah, tubuh kita milik Allah. Ya, jadi nggak ada ceritanya aku awak-awakku kamu dengan dari aku lah. Kamu itu jangan merusak dirimu dengan merokok, ya kan, pola
itu titipan dari Allah, karepku awak-awakku. Jangan itu kayak Allah. Kan dua pokok. Harta pun juga demikian. Jangan kau israf, menghambur-hamburkan harta. Jangan kau tabdzir, menggunakan hartamu untuk bermaksiat. Karepku duit-duitku manusia. Ya, jawabannya tidak ada saham kepemilikan manusia. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bukannya SHM itu tanah kan milik kita? Iya, katanya milik Allah. Buktinya kita punya SHM. Ya, maka kata para ulama, itu kepemilikan yang sifatnya temporer, bukan kepemilikan yang permanen. Ya, bukan kepemilikan yang permanen. Itu pun bentuknya adalah hanya sebatas titipan. Kapan Allah ambil, sudah kita tidak punya apa-apa. Ya enggak? Punya SHM, jamin tidak itu punya kita, meskipun tidak kita jual. Kalau Allah takdirkan dicabut kepemilikannya dari kita, hilang sudah. Berapa banyak kasus seperti itu? Orang punya tanah, ya kan? Karena mungkin lama nggak ditempati, atau tanahnya nggak diurus, ya tiba-tiba setelah dicek sudah jadi milik orang lain. Ya kan? Ini maksud firman Allah dalam surat Al-Imran. Allah mengatakan, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Katakanlah, sesungguhnya Allah adalah rajanya semua kerajaan, pemilik semua kepemilikan. Kau berikan kepemilikan kepada siapapun yang kau kehendaki, dan kau ambil kepemilikan itu dari siapapun yang kau kehendaki. Jadi itu bukan permanen. Unda Ustaz, ini tanah saya ini sampai sekarang milik saya. Dulu bapak saya juga seperti itu. Ini dimiliki sama dia sampai dia mati, itu miliknya dia. Nah, kan berarti batasnya sampai dia kan mati. Saya tidak diwakmu. Soalnya kalau oleh warisan bapak. Berarti itu bukan kepemilikan yang hakiki. Baik, kita baca di sini. Khalqan wa abidan. Yang khalqan maksudnya adalah milik Allah. Itu maksudnya Allah yang menciptakannya. Khalq. Karena Allah yang menciptakannya, maka Allah yang memilikinya. Langit dan bumi ini, semua yang ada di alam semesta ini yang menciptakan Allah, berarti itu miliknya Allah. Ada nggak sih di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah? Nggak ada, semua ciptaan Allah. Maka berarti itu milik Allah. Wa abidan, ya abidan bukan bidan ini. Artinya semua makhluk Allah, ciptaan Allah itu abid, budak. Budak itu berarti tunduk sama siapa? Tuannya. Iya, semua makhluk ciptaan Allah tunduk kepada Allah. Ustaz, kan orang-orang kafir itu nggak tunduk sama Allah. Maka kita jawab, mereka tunduk sama Allah. Iya, mereka nggak tunduk sama Allah hanya dari sisi syariat, tapi dari sisi takdir, tunduk nggak mereka sama Allah? Tunduk, nurut mereka. Fir'aun itu, meskipun dari sisi syariat nggak mau tunduk kepada Allah, tapi dari sisi takdir nurut dengan Allah. Allah takdirkan dia mati di laut. Pada saat umur kata orang laut deh, di sini bukan misalnya terakhir itu. Seumur Fir'aun nggak pernah keluar dari kerajaan dari Mesir. Tapi Allah kehendaki Fir'aun matinya di laut, bukan di istana. Maka Fir'aun pun nurut, belani dia itu untuk kerajaan sampai ke laut. Gak tahu-tahu itu dan sampai laut mati di situ dia tenggelam. Kenapa? Karena tunduknya dia kepada Allah. Ya. Kita kalau sakit misalnya, Allah kehendaki kita sakit, bisa nggak kita ngeles? Tapi saya nurut kita sakit. Ya, itu maksudnya abidan. Semua ciptaan Allah itu budaknya Allah, tunduk sama Allah. Yatasarrafu fihim
bima yasha. Ya, yatasarrafu maksudnya yaitu mereka diatur. Ya, mereka diatur oleh Allah bima yasha, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi saya ngatur Allah, fulan loro, fulan mati, fulan kecelakaan, ya, fulan punya anak misalnya. Ya, semua makhluk diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengatur dirinya sendiri. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu qadir. Berarti ibu gak iman ini. Nah, itu maksudnya. Sengaja tadi. Agar itu salah. Syahid, ya bukan qadir. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah atas segala sesuatu syahid, menyaksikan. Allah menyaksikan kulli syai', segala sesuatu. Jadi tidak ada yang tidak disaksikan sama Allah. Ini mengingatkan saya dulu waktu masih kecil ya. Namanya anak-anak ya, insya Allah tidak akan masuk kufur, dosa. Ini dulu waktu anak-anak itu ya, saya berbuat perbuatan-perbuatan yang saya meyakini Allah nggak bakal di sana. Allah nggak melihat saya, nggak menyaksikan perbuatan saya. Kenapa? Karena Allah sibuk menyaksikan manusia-manusia lain yang lebih penting dari saya. Sopo aku ngarep cilik di perhatianmu. Ya, ada yang lebih besar dari saya, lebih besar dari saya, itu yang lebih layak diperhatikan sama Allah, dimonitor sama Allah. Ada misalnya anak kecil, ngapain Allah menghabiskan penglihatannya untuk saya? Jadi dulu saya menganggap kayak gitu. Apalagi kalau sebentar lagi musim haji ini, Allah lagi sibuk melihat jamaah haji. Iya. Ya ada cilik ya. Ada cilik tak tahu akidah yang benar juga kayak gitu. Padahal enggak. Allah melihat segala sesuatu. Enggak seperti kita. Kita kalau fokus ke satu titik, maka yang lain enggak kelihatan. Itu manusia penglihatan kita. Ya, kan gitu kan penglihatan kita ya. Kalau dulu zaman ujian, kalau guru pengawasnya melihat ke arah kanan, nah kesempatan buat kesempatan buat yang kiri untuk nempel. Karena penglihatan dulu terbatas. Ya. Apalagi seliding sembunyi di belakang temannya itu, nggak kelihatan sudah gurunya. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Maha menyaksikan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran di awal-awal Ali Imran, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah. Mau semiden di dalam lubang semut sekalipun, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Baik yang di langit ataupun yang di bumi. Dan maka Allah ala kulli syai'in syahid. Ilman wa sam'an wa basaran. Syahid di sini mencatat Allah mengetahuinya, ilmu, Allah mendengarnya, dan Allah melihatnya. Jadi mencakup tiga. Allah meruh, Allah krungu, dan Allah delok, melihat. Kemudian afala khafa, maka tidaklah takut haula mereka al-mutamarriduna alaihi, ya, tidaklah mereka yang menantang Allah tadi itu, orang-orang kafir tadi itu, mutamarridun, yang mereka ini ya kufur kepada Allah,
Subhanahu wa taala itu menghukum mereka. An yakhudahum, yakhuda itu artinya menghukum. Mereka. Siapa yang menghukum? Al-Aziz, yaitu Allah yang Maha Perkasa. Ini pelaku. Al-Aziz di sini kedudukannya sebagai fa'il, pelaku yang menghukum. Al-Muqtadir yang Maha Perkasa, lagi Maha. Al-Muqtadir yaitu yang menentukan kadar hukuman bagi mereka, yang Maha menentukan kadar hukuman bagi mereka. Atau ma'alimu kulluhum annahum jami'uhum mamalikun lillah, atau tidaklah mereka tahu bahwasanya mereka semuanya jami'uhum itu adalah mamalik. Mamalik artinya kepemilikan juga, tapi bentuk jamak plural. Tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka semua itu adalah mamalik, yang kepemilikan miliknya Allah. Laisa li ahadin ala ahadin sultan, tidak ada seorang pun yang memiliki sultan, kekuasaan atas orang lain, min duni idnil malik, tanpa izin dari al-malik, yakni sang pemilik atau raja. Maksudnya, kata beliau, apakah mereka tidak tahu bahwasanya mereka semua ini adalah milik Allah, sehingga tidak ada seorang yang bisa memiliki. Misalnya ya, saya punya anak ini milik saya, enggak, tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Saya punya tanah ini milik saya, enggak, tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak ada seorang pun yang punya kuasa atas orang lain tanpa seizin dari Allah. Apakah tersembunyi atas mereka, khafiyah tersembunyi atas mereka, annallaha muhitun bi a'malihim, tidak atau tersembunyi atas mereka Allah, bahwasanya Allah itu muhitun, meliputi bi a'malihim, meliputi perbuatan-perbuatan mereka. Artinya Allah itu mengetahui semua perbuatan mereka. Wa mujazihim, dan Allah akan membalas mereka alaiha, atas perbuatan mereka. Kalla, kata mereka, kata Allah, kalla, ya, sekali-kali tidak, atau bisa juga maknanya haqqan, sungguh benar. Innal kafira fi ghurur, sesungguhnya orang-orang kafir dalam keadaan yang tertipu. Jadi mereka ini terlena, tertipu dengan iblis. Seakan-akan mereka yang berpuasa, seakan-akan tidak ada hari pembalasan. Mereka berbuat sampai diuing, sampai mati diuing. Iya, seakan-akan entah mereka tahu tapi pura-pura nggak tahu kalau nanti ada hari kiamat. Entah mereka tahu atau pura-pura nggak tahu bahwasanya Allah Maha mencatat amal perbuatan mereka. Allah Maha melihat perbuatan mereka. Bodoh-bodohan kan gitu kan. Ada orang yang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya, atau memang mereka betul-betul nggak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala Maha melihat mereka, Maha mencatat amal perbuatan mereka. Ini ayat meskipun ditujukan kepada orang kafir, tapi ini juga menjadi cambuk buat kita juga. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang kita lakukan, baik nampak ataupun tersembunyi. Allah Maha mencatat, merekod semua perbuatan kita yang nampak ataupun tersembunyi, dan Allah Maha membalas semua perbuatan kita
pelajaran buat sebagian orang yang aktif di medsos ya. Ada orang-orang itu di medsos dia pakai fake account, pakai akun-akun palsu ya, namanya siapa? Bejo, padahal bejo ya, ada cewek, perempuan, atau kebalikannya orangnya lagi tapi dia bikin account di medsos pakai nama perempuan dan foto profil perempuan. Kan sekarang ada teknologi AI, gampang bikin karakter perempuan apa gampang. Dan karena identitasnya tidak nampak, maka dia merasa bebas di medsos itu. Dia komentarin semua postingan, semua berita dikomentari dia. Dan isinya adalah kalimat-kalimat yang provokatif, celaan kepada pemimpin, menghasut rakyat untuk membenci kepada penguasa misalnya, atau ada berita gosip dari artis ini selingkuh dengan artis ini atau ini dituduh ini, ikut dia berkomentar di situ, ikut dia menulis di situ. Padahal tidak diketahui beritanya ini hak apa batil. Kalaupun itu berita yang hak, apa urusan masalah situ? Tapi tadi perasaannya itu merasa dia bebas, tak kira dosa, mengatifkan kondok, karo, malaikat, karo. Jadi kan pikirannya gitu kan pasti kan? Ini berarti ada error dalam masalah iman di yaumil akhir, iman terhadap sifat-sifat Allah. Ini pentingnya kita belajar tentang tauhid asma wa sifat. Karena orang yang dia tahu Allah itu punya nama Alim, Allah punya nama Syahid, yang maha menyaksikan, maha melihat, Sami' yang maha mendengar, maka tak berani dia jemaah. Enggak, anak enggak mau pakai medsos. Iya. Saya nggak mau, cukup dosa saya di kehidupan dunia nyata ini sudah banyak. Saya nggak mau nambah pundi-pundi dosa di dunia maya. Dunia maya ini dunia jin ya, ini dunia syaitan. Maka jangan kemudian masuk dalam hal-hal demikian. Waktu dibuang habis berselancar di media sosial. Alhamdulillah. Dan kata beliau, kalla innal kafira fi ghurur, sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka terlena, tertipu. Wal jahil fi aman, dan mereka dalam keadaan jahil, dalam kebutaan. Aman artinya kebutaan. Wa dhalalin, dan dalam keadaan kesesatan. Sawatis sabil, dari jalan yang lurus. Ya. Mereka tertipu, jahil, buta, sesat dari jalan yang lurus. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Satu aja mungkin, karena saya nggak bisa lama-lama. Ya. Meninggal karena bunuh diri. Kita dudukkan terlebih dahulu, bunuh diri ini apakah perbuatan kekufuran atau dia ini kemaksiatan? Itu dulu statusnya bunuh diri ini apa? Orang yang bunuh diri, apakah dia kafir, keluar dari Islam, ataukah dia ini masih muslim tapi dia pelaku dosa besar? Iya, betul. Pelaku bunuh diri itu masih muslim tapi dia melakukan dosa besar. Ya, jadi bunuh diri bukan kekufuran. Bukan bisa jadi Ustaz dia menghalalkan bunuh diri itu. Ya kalau gitu semua maksiat berarti bisa ditarik kepada itu. Ini pola pikirnya Khawarij.
Iya kan? Ada orang minum khamr, blok 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 blok, kafir itu. Tuh, minum khamr kok kafir? Maksiat itu mas. Iya, tapi kan bisa jadi dia menghalalkan khamr. Nah, kamu nggak turun mau bedain. Dia minum itu karena dia menganggap khamr itu halal. Berarti menghalalkan yang Allah haramkan apa hukumnya? Kafir. Nah, itu pola pikirnya Khawarij. Sunnah tidak. Kembalikan kepada hukum asalnya. Maksiat, bunuh diri itu kemaksiatan. Maka kalau kemaksiatan, maka dia masih muslim, dan kalau dia muslim maka masih boleh mendapatkan apa? Doa. Ya, masih boleh didoakan. Nah, hanya saja ketika disolatkan, maka pelaku-pelaku dosa-dosa besar seperti ini, entah dia itu bunuh diri atau dia itu